Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang sudah terjadi gitu. Katakanlah kalau memang dipersoalkan Pak Muldoko dan lain-lain sebagainya, Pak Muldoko sudah jadi ketua umum, tidak bisa ditarik lagi. Untuk merebut kepemimpinan ya tentu kami harus melakukan perlawanan. Dan yang kami lakukan adalah bukan pembenaran. Justru kami ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang tentu menjadi keyakinan kami. Tapi saya yakin 1000% kami akan mendapat legitimasi itu dari Kumham sebagai yang berhak untuk mempergunakan nama Partai Demokrat gitu. Ya kami yakin karena Mas AHY sebagai ketua umum sudah berjalan selama 1 tahun. Pada 15 Maret 2020 sudah terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi, dihadiri oleh seluruh pemilik suara sesuai dengan ADART dan tentu sudah disahkan melalui SK Kumham, baik SK terhadap ADART maupun terhadap kepengurusan. Ini bagi kami sudah selesai gitu ya. Mobil itu tidak bisa ke belakang lagi, udah maju ke depan gitu. Nah sekarang tinggal kita berbicara siapa yang akan mendapat legitimasi dari pemerintah. Apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak kepada apa yang dilakukan oleh Pak AHY dan Pak Herman dan kawan-kawan itu. Prosedur, tata cara yang dilakukan penyelenggaraan KLB itu dilihat dari sudut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat sendiri, dan kemudian juga dari segi undang-undang partai politik dan peraturan-peraturan pelaksananya. Jadi Menkumham itu memang bisa salah bisa benar dalam mengambil keputusan. Untuk merebut kepemimpinan ya tentu kami harus melakukan perlawanan. Dan yang kami lakukan adalah bukan pembenaran. Justru kami ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang tentu menjadi keyakinan kami. Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang sudah terjadi gitu. Katakanlah kalau memang dipersoalkan Pak Muldoko dan lain-lain sebagainya, Pak Muldoko sudah jadi ketua umum, tidak bisa ditarik lagi. Bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di lembaga hukum nantinya, ataupun ya ini legitimasinya di mana gitu. Tapi saya yakin 1000% kami akan mendapat legitimasi itu dari Kumham sebagai yang berhak untuk mempergunakan nama Partai Demokrat gitu. Melihat ini dari segi hukum semata-mata, tidak melihatnya dari aspek politik begitu. Sebab kalau pemerintah tidak mengambil sikap semata-mata berdasarkan hukum, tapi pertimbangannya politik, itu pasti akan dikalahkan oleh pengadilan. Dan itu yang terjadi dalam banyak kasus, ya, seperti kasus Partai Golkar dan Partai Berkarya yang tadi saya katakan. Jadi ini semuanya tergantung pada kedua belah pihak, ya siapa yang lebih kuat argumentasinya. Apakah Pak Herman atau Pak Pak Sukapwa yang lebih kuat argumentasinya, nanti hakim akan memutuskan. Dan saya kira itu ya dari sekarang ini sudah harus pasang kuda-kuda, mempersiapkan semua argumentasi hukum untuk kemungkinan ini nggak akan selesai melalui satu perundingan ya, karena memang makin hari keadaannya ini makin beruncing begitu. Bukan sekali dua kali putusan surat keputusan Menkumham itu dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau kita sudah berdebat masalah politik ya, kalau politik ya kuat-kuatan tentu, tapi pada akhirnya hukum juga yang berbicara untuk menyelesaikan persoalan ini. Saksi dari kubu Muldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kubu Muldoko menghadirkan 3 saksi, yakni Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC PD Labuan Batu, M. Isnaini, mantan Ketua DPC PD Ngawi, dan Ayu Palareting, mantan Ketua DPC PD Kabupaten Tegal. Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum DPP PD Mihbob menanyakan pada ketiga saksi pilihan mereka pilih dalam Kongres 5 Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret tahun 2020 di Jakarta. Ketiganya diketahui menghadiri kongres tersebut, sebab pada saat itu mereka masih menjadi pemilik suara yang sah, sesuai ADART Partai Demokrat.
Kami mendukung AHY sebagai ketum Partai Demokrat, kata mereka. Dengan kata lain, sampai saat ini para saksi tersebut tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tegas Mehbob. Sementara itu, kuasa hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo menyatakan para saksi ini hanya mempermasalahkan pemecatan mereka yang pada dasarnya adalah urusan internal partai. Padahal UU Partai Politik tegas, apabila ada permasalahan internal partai, maka diselesaikan di Mahkamah Partai, kata Heru. Sedangkan para saksi ini tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai, imbuk Heru. Para saksi ini juga tidak mempermasalahkan keputusan Menkumham yang menolak mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang dan tidak menganggap keputusan tersebut salah. Namun, ada dugaan mereka diperalat kubu Muldoko untuk menggugat keputusan pemerintah itu. Mehbob optimistis Majelis Hakim PT UN akan memutus sesuai keadilan hukum. Hukum itu akal sehat kita semua mengatakan, tidak ada jalan bagi kubu Muldoko untuk memenangkan gugatan terhadap pemerintah di PT UN, tegas Mehbob. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob mengatakan bahwa 3 saksi dari kubu Kongres Luar Biasa KLB, Deli Serdang mengakui Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Adapun hal tersebut disampaikan 3 saksi dalam sidang gugatan kubu KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3 saksi yang dihadirkan penggugat yakni KLB kubu Muldoko menyatakan telah memilih AHY dalam Kongres 5 Partai Demokrat periode tahun 2020 sampai tahun 2025, kata Mehbob. Mehbob menerangkan, 3 saksi itu yakni Muklis Hasibuan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Labuan Batu, Sumatera Utara, M. Isnaini mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Jawa Tengah, dan Ayu Palareting mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia mengatakan, mereka bertiga saat Kongres 5 Partai Demokrat juga masih menjadi pemilik suara yang sah sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat. Lebih lanjut, Mehbob juga menyatakan bahwa dalam fakta persidangan, 3 saksi tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai ketum Partai Demokrat. Saksi dari kubu Muldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kubu Muldoko menghadirkan 3 saksi, yakni Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC PD Labuan Batu, M. Isnaini, mantan Ketua DPC PD Ngawi, dan Ayu Palareting, mantan Ketua DPC PD Kabupaten Tegal. Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum DPP PD Mehbob menanyakan pada ketiga saksi pilihan mereka pilih dalam Kongres 5 Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret tahun 2020 di Jakarta. Ketiganya diketahui menghadiri kongres tersebut, sebab pada saat itu mereka masih menjadi pemilik suara yang sah, sesuai ADART Partai Demokrat. Kami mendukung AHY sebagai ketum Partai Demokrat, kata mereka.